Shalom. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Begitu baik nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan diri kita. Mari kita siapkan hati yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan begitu sempurna menyertai kehidupan kita di sepanjang hari, di sepanjang minggu, di sepanjang bulan. Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Anugerah-Mu selalu tetap cukup bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa luar biasa penyertaan-Mu Tuhan bagi kami. Sehingga pada saat hari ini Tuhan kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk boleh beribadah di dalam jawaban doa. Biarlah kiranya Tuhan kasih setia-Mu yang selalu terus baru dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus, yang selalu tetap menyertai kehidupan kami. Kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup
karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari kita ulang dari awal lagu ini. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku.
kuasa dalam kehidupan kami, Yesus. Jiwa kami begitu merindukan hadir-Mu di tengah kehidupan kami, Yesus. Hanya Engkaulah yang jadi jawaban dalam setiap doa harapan kami, Tuhan. Kami ingin selalu bersama-Mu, Tuhan. Jiwa kami ingin selalu memuji-muji Engkau, Yesus. Sebab jadi kerinduan hati kami untuk menyembah-Mu, Tuhan. Kuduslah Engkau, Yesus. Kuduslah Engkau, Tuhan. Haleluya. Hati kami bersyukur. Jiwa kami bersuka karena Engkau baik, Tuhan. Kami mau selalu bermazmur bagi Engkau, Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Tuhan. Roh Kudus, jamah kami, jamah setiap hati kami. Kami bawa hati kami sedalamnya hati kami kepadamu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hati kami, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Lebih sungguh lagi kita katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan kami, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan kami, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya jawaban doa.
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa, salam kita bertemu lagi di dalam ibadah jawaban doa. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita melihat pemimpin pujian, pemain musik. Mereka sangat bersyukur karena mereka merasakan hadirat Tuhan. Yang dimana ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita dapat merasakan hal yang dunia tidak dapat beri dalam hidup kita. Oleh sebab itu saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita saat ini, ketika kita melihat ibadah jawaban doa, kita mau menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan masih beri dalam hidup kami. Saat ini, dimanapun kami berada, ketika kita melihat ibadah jawaban doa kali ini Tuhan, kami berdoa agar supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat mendatangkan kekuatan baru dalam hidup kami semua, agar supaya kami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ketika kami dalam pergumulan, pencobaan, kami tahu ada Tuhan di sana. Taruh dalam setiap hati dan pikiran kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Surat Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bisa luput yang namanya pergumulan, pencobaan, tantangan setiap hari, setiap saat, ketika kita menyelesaikan persoalan A, pasti akan muncul persoalan berikutnya. Bahkan ada orang-orang yang diizinkan Tuhan bahwa pencobaan yang pertama belum selesai, tantangan pertama belum selesai, ditambahkan, diizinkan Tuhan untuk mendapatkan pencobaan yang berikutnya. Nah, apa yang harus kita pelajari di saat hari ini? Kenapa firman Tuhan ada ayat yang menuliskan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Kenapa bahwa ada ayat yang menuliskan seperti ini? Dalam hidup kita sebagai orang percaya yang selalu mendengarkan kebenaran firman, selalu melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan bagaimana Tuhan hadir dalam pencobaan. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan yang saudara dengarkan di khotbah, ketika saudara berada di gereja, ketika saudara berada di mana saja, ketika saudara melihat handphone saudara, melihat kesaksian-kesaksian, video-video, unggahan-unggahan, postingan-postingan yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan ketika melewati sebuah persoalan. Di dalam Alkitab saja banyak tokoh-tokoh yang mereka mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan mujizat, mereka mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa daripada pencobaan. Banyak tokoh. Namun, apakah itu dapat terjadi dalam hidup kita? Apakah saat ini kita merasakan hal yang sama seperti mereka? Apakah di saat ini kita mulai terpuruk? Apakah kita merasa mulai tidak mampu saat ini ketika kita berada dalam pencobaan? Yang dimaksudkan oleh yang dimaksudkan dari Yakobus kali ini, saudara-saudaraku, ini berbicara soal orang Yahudi dan orang Kristen tentunya. Karena apa? Karena Yakobus hidup di mana
Di saat itu orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa. Tentara Roma diberikan hadiah, diberikan reward ketika mereka mendapatkan kepala dari orang Kristen. Apalagi petinggi-petinggi, apalagi para rasul. Mereka akan mendapatkan banyak sekali uang ketika mereka mendapatkan kepala dari mereka. Jadi Yakobus ini hidup di mana pengharapan, sukacita, semua hidup mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pencobaan yang paling luar biasa dalam hidup manusia bahwa hidupnya sampai terancam. Dalam hidup Yakobus saat itu bahwa hidup yang dia jalani saat itu memang betul-betul harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa kita harus berbahagia ketika kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan? Yang paling pertama adalah seringkali pencobaan, pergumulan, tantangan dapat merubah prioritas kita. Yang awalnya kita selalu mengandalkan Tuhan, yang awalnya kita selalu mengutamakan Tuhan, doa itu menjadi opsi pertama dalam hidup kita. Awalnya, ketika kita mendapatkan pencobaan, kemudian hari, kita mulai merasakan diri kita seharusnya mampu untuk melakukan hal ini. Seharusnya kita mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Seharusnya kita mampu menyelesaikan pekerjaan ini sendirian. Yang awalnya kita mengutamakan Tuhan, opsi pertama dalam hidup kita ya berdoa. Namun seringkali berapa banyak dari kita yang melihat bahwa ketika orang Kristen jatuh dalam pergumulan, mereka seringkali belum langsung melihat mujizat. Bahkan ada orang-orang sampai hamba-hamba Tuhan pun mereka sempat jatuh ketika ada pergumulan yang sangat berat. Namun firman Allah menuliskan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas dan kemampuan kita sebagai seorang manusia. Tuhan akan memberikan pencobaan, Tuhan akan mengizinkan kita mengalami tantangan sesuai dengan porsi kita saat ini. Kita berada di kelas berapa kita tidak tahu. Tuhan yang mengetahui batas dan kemampuan kita. Seringkali kita tidak mengutamakan Tuhan ketika pikiran kita mulai buyar. Di saat itu para rasul memang ketakutan karena mereka mendengar kabar bahwa mereka akan dicari oleh tentara-tentara Roma. Kepala mereka dihargakan sangat besar. Mereka sangat cemas sampai mereka tidak tahu bahwa mereka adalah abdi Allah, mereka adalah hamba Tuhan. Mereka adalah orang yang menyembah Tuhan, yang Tuhan mereka sembah itu. Mereka sudah melihat bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Mereka sudah mendengar. Bahkan ada yang sudah mengalami. Seringkali pencobaan datang dapat merubah prioritas kita. Banyak dalam tokoh kebenaran firman Allah yang selalu mengandalkan dirinya, kemudian mengandalkan Tuhan. Tidak bersukacita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan, joy. Apa yang kita dapat pikirkan ketika kita harus berbahagia dalam berbagai-bagai pencobaan? Hanya orang-orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Hanya orang-orang yang mereka sangat mengutamakan Tuhan. Memang banyak. Ada beberapa yang kita lihat gagal dalam pergumulan, jatuh dalam pergumulan. Namun kita sempat melihat bagaimana orang bangkit dari kemenangan, orang bangkit dalam keterpurukan, orang bangkit dalam kelemahan. Banyak sekali dalam kehidupan kita selalu melihat mujizat-mujizat. Namun saat ini firman Tuhan datang dalam hidup kita bahwa
jika saudara berada dalam posisi sedang ada dalam pergumulan, jika saudara masih berada di dalam porsi yang dimana ya Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kenapa kita harus berbahagia ketika kita berada dalam pencobaan? Karena yang kedua, iblis dengan gampangnya dapat merebut sukacita yang kita miliki. Iblis dengan mudah dapat merebut yang sukacita yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita dengan mudah kehilangan sukacita. Kenapa kita dengan mudah kehilangan sukacita? Karena sumber. Otomatis itu adalah sumber. Dari mana sumber sukacita kita? Apa yang menjadi sumber sukacita kita itu sangat menentukan dalam hidup kita. Ketika sukacita kita berada menuju kepada harta kekayaan yang kita miliki, ketika harta dan kekayaan yang kita miliki itu menjadi sumber sukacita kita, orang-orang yang kita kasihi menjadi sumber sukacita kita, itu yang seringkali dapat dimanfaatkan untuk kita kehilangan sukacita. Karena saudara-saudara sekalian, ketika sumber sukacita kita berada di hal yang salah, sumber menentukan segala sesuatu. Sumber menentukan kapan dia harus berhenti, kapan dia harus terus mengalir, atau selalu dia terus mengalir. Seringkali dalam hidup kita itu kita terlanjur untuk menempatkan sukacita kita dalam harta kita. Kita terlanjur untuk menaruh sukacita kita. Nomor satunya adalah orang-orang yang kita kasihi. Akan ada saatnya bahwa pergumulan akan datang dalam hidup kita. Apa yang sangat kita kasihi pelan-pelan mulai akan lenyap, akan hilang mungkin. Tapi kebanyakan itu pasti akan terjadi. Dalam hidup kita, apa yang kita pikirkan saat ini? Apakah kita menaruh sukacita kita kepada apa yang kita miliki saat ini? Apakah kita menaruh sukacita kepada orang-orang yang kita kasihi? Seringkali kita mengandalkan manusia, kita hanya mendapatkan kekecewaan. Karena firman Allah menuliskan dengan jelas bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dengan sangat mudah kita kehilangan sukacita karena prioritas kita terubah. Dengan sangat mudah kita menjadi orang yang emosional karena teman kita, sahabat kita, kita mendengarkan orang lain menceritakan sesuatu yang jahat terhadap rekan kita, keluarga kita, atasan kita. Seringkali kita marah. Namun dalam hidup kita saat ini, ketika kita mendengarkan khotbah kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika kita berada dalam pergumulan, pencobaan, seharusnya kita dapat mengandalkan Tuhan. Seharusnya kita dapat bersukacita, karena lewat pergumulan itu harusnya dapat mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang dapat menolong kita semua. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya sosok yang dapat membantu mengangkat kehidupan kita ketika kita lemah. Tuhan bisa menjadi penolong dalam hidup kita apabila kita menjadi anak-anak Allah yang meminta tolong kepada Bapanya. Allah yang kita sembah dapat melakukan segala sesuatu mujizat yang terjadi dalam hidup kita
apa yang mustahil menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa seringkali kita belum mendapatkan mujizat? Karena kita sering lupa akan keberadaan Allah dalam hidup kita. Seperti saya katakan tadi bahwa doa dan persekutuan itu hanya menjadi opsi yang terakhir. Sekarang datang menjadi opsi yang terakhir dalam hidup kita. Seringkali kita sudah berada di dalam himpitan, seringkali kita sudah mulai betul-betul terancam. Baru kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Tolonglah. Bukannya Tuhan tidak bisa menolong. Namun ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harusnya dekat, cepat, dan mudah untuk sampai di tanah perjanjian. Kenapa harus menjadi 40 tahun? Karena mereka akan melewati 7 bangsa yang besar. Mereka harus melewati peperangan demi peperangan. Mereka harus melatih diri mereka untuk bertemu kepada bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan perang yang besar. Sama dalam hidup kita saat ini. Seringkali kita selalu bersungut-sungut ketika Tuhan tidak mau menolong kita. Kenapa prioritas kita berubah? Karena kita tidak sabar menunggu akan janji-janji yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tak kekurangan suatu apapun. Titik di mana kita sudah mendapatkan mujizat. Titik di mana kita sudah mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita tekun, ketika kita betul-betul menganggap pencobaan demi pencobaan itu dapat merubah prioritas kita yang awalnya sudah mau meninggalkan Tuhan, jauh dari kata pelayanan, jauh dari kata melayani, dapat merubah kembali kepada tujuan awal kita, kembali kepada prioritas awal kita, bahwa Tuhan memang betul-betul adalah satu-satunya yang dapat diandalkan. Tuhan yang satu-satunya menjadi sosok yang dapat memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, ketika kita berada dalam persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan tadi yang sangat luar biasa. Dunia tidak dapat beri sukacita yang kita miliki ketika kita berada dalam hadirat Allah. Jadi mari Bapak Ibu, berikanlah hidupmu kepada Tuhan, korbankan waktumu, karena tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan mendapatkan untung yang besar suatu hari nanti, apabila kita tekun dan berbuah. Kita akan menerima titik di mana kita bangga dengan Allah. Puji Tuhan, saya rindu untuk berdoa dalam hidup kita semua, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan kali ini. Mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Kami akui dan kami sadari bahwa seringkali kami lalai akan mengandalkan Engkau, Tuhan. Seringkali kami dengan mudah kehilangan sukacita yang Engkau beri dalam hidup kami oleh karena pencobaan, pergumulan yang seringkali kami merasa tidak mampu, Tuhan.
dimanapun kami berada saat ini. Tempat tidak dapat membatasi kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi-pribadi yang datang kepadamu. Engkau memberkati setiap pribadi-pribadi yang berada di dalam hadirat-Mu. Engkau yang berjanji. Kami tahu Engkau dapat menepati setiap janji-janji yang Engkau beri dalam hidup kami. Apabila kami berada dalam pergumulan, dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan di dalam pelayanan organisasi gereja. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa memberi sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami, agar supaya kami mau lebih sabar lagi. Kami mau menerima buah yang Engkau beri dalam hidup kami Tuhan. Kami senantiasa mau mengandalkan Engkau Tuhan, oleh sebab itu tilik setiap kerinduan hati kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami semua yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah jawaban doa saat ini, Engkau memberkati. Dimanapun kami berada, kami percaya sekali lagi, tempat tidak dapat membatasi kuasa-Mu. Jarak tidak membatasi kuasa-Mu. Oleh sebab itu, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Memberkati gembala yang berada di GPDI Barito, Om Albert, Tante Desi, Oma Gembala. Kami berdoa Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan seluruh majelis, seluruh pelayan, seluruh jemaat yang ada, amat terlebih yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan kali ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Akhiri kebenaran firman Tuhan dan ibadah jawaban doa kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di waktu-waktu yang selanjutnya. Kita mau memberikan diri kita. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau selalu beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya